Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Senang sekali di kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Bagi Anda yang sedang menyaksikan tayangan ibadah ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, baik saya dan saudara, untuk kita datang kepada Tuhan, sumber pengharapan kita, sumber damai sejahtera, sumber kemenangan dan kekuatan kita. Katakan amin, haleluya. Dan biar pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang telah Tuhan jadikan kepada setiap kita. Dan kita akan berdoa, kita undang hadirat Tuhan untuk Dia memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami, untuk kami bisa datang beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, sebab tanpa kehadiran Tuhan kami gak sanggup. Dan biar Tuhan Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini. Hanya Tuhan yang menjadi pusat penyembahan dan pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa. Hanya di dalam satu nama yang ajaib kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Mari kita memuji Allah kita yang luar biasa, hanya di dalam namanya. Come on. Namamu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan sama-sama, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sama-sama kita katakan kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Katakan hadapi segala tantang. Katakan dengan iman saudara, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua hanya di dalam namanya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita bersorak bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Sekali lagi katakan pada Tuhan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di
di sepanjang hidupku dan hidup saudara. Katakan, say, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Katakan sekali lagi, hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Come on. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, sumber kemenangan kami. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kesempatan ini kita bisa memuji Allah kita yang luar biasa. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari fokuskan roh, jiwa, dan tubuh saudara untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih. Di pujian kami, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku sembah kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Mari sama-sama kita katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sama-sama, di hidupku. Haleluya, haleluya. Ini kami ya Tuhan. Bapakku datang. Ketika saudara datang memuji dan menyembah, mengangkat pujian lagu ini,
Mari imani dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Katakan sama-sama bahwa kami tidak akan takut lagi Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib Tuhan. perbuatanmu. Di hidupku Sembah, 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 sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari datang kepada Tuhan, sembah, beri pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Glory, haleluya Tuhan. Kami angkat tangan kami arahkan iman kami kepadamu dan kami katakan Tuhan, haleluya. tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau yang terhebat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tuhan di hidupku. Mari datang kepada Tuhan pagi hari. Sembah, 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 sembah Dia. Haleluya. Engkau yang terbesar ya Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Saudara kepada Tuhan sembah Dia. Bibir lidah kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Pujilah namamu, oh, pujilah namamu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian sembah kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu. Ku nyanyi haleluya. Angkat
suaramu pada Tuhan. Angkat pujian ini. Dia Allah Maha Hadir. Hadirannya ada di tengah-tengah kita pagi hari. Kau sumber Tuhan pertolongan, sandaran hidup kami. Yes. Agungkan nama Tuhan. Sembah katakan. Ku nyanyi haleluya. Kau yang terhebat. Engkau ajaib Tuhan. Sekali lagi buka hatimu, buka tanganmu pada Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Kau Tuhan yang bela. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Nikmati hadirat Tuhan beberapa saat ini. Ya Tuhan, biar kembali kami dikuatkan. Iman kami biar kembali dikuatkan di tengah-tengah Tuhan masalah yang kami hadapi. Biar kami terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk setiap taburan dan persembahan yang akan kita berikan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah sanggup memberkati kehidupan setiap saya dan saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kebaikan demi kebaikan Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kami akan memberi persembahan. Biar setiap taburan persembahan kami dipakai untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya setiap taburan kami, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, biar semuanya dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Informasi seputar kegiatan HCC dapat Anda lihat melalui media YouTube, Facebook, dan Instagram.
DC online akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Link download akan tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Stay home, stay safe, and stay connected. Online service Minggu 17 Mei 2020 pukul 10 pagi akan dijalani oleh Pastor Henry Lo. Selesai online service ini akan dilanjutkan dengan kemi online service pada jam 12 siang. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengikut sertakan anak-anaknya pada ibadah ini. Demikian HCC News untuk minggu ini. Happy Sunday dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi untuk mendengar sebuah kabar baik bagi setiap kita. Tapi izinkan untuk saya berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita doa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kami masih boleh punya kesempatan beribadah. Kami berdoa Tuhan, kami undang hadirat Tuhan, hadir pada hari ini, bahkan hadir di setiap rumah jemaat, sehingga kami semua boleh mengalami persekutuan di dalam roh-Mu, dan biar Engkau tuntun setiap kami memperoleh kebenaran, dan biar kebenaran itu memerdekakan kami, kebenaran itu mendatangkan sukacita, kebenaran itu menumbuhkan damai sejahtera, dan biar kebenaran itu menjadi terang bagi jalan kami dan menjadi pelita bagi kaki kami. Kami naikkan syukur Tuhan, biar Engkau ambil alih dari awal sampai selesainya, biar ibadah ini hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kebenaran kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul bagaimana mengatasi masa sukar. Karena kita sedang ada di masa-masa yang sulit tentunya. Jadi saya ingin membagi firman rema yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saya berdoa semoga ini memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita keteguhan iman yang lebih lagi. Nah, saya buka dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di sana firman Tuhan berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Nah, saudara, mengapa situasi seringkali terlihat begitu sulit? Karena di mata kita terlihat bahwa masalah itu lebih besar daripada kekuatan kita. Bahwa masalah itu lebih besar dari kemampuan kita untuk mengatasinya. Itu sebabnya kita seringkali ketika melihat masalah, kita bandingkan dengan diri kita. Kita bandingkan dengan kemampuan kita bandingkan dengan mentalitas kita yang pada akhirnya seringkali orang-orang kemudian gagal menghadapi situasi itu karena setiap kali mereka melihat diri mereka, mereka mendapati mereka gak cukup kuat, mereka gak cukup mampu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tapi puji Tuhan, firman tadi berkata bahwa ketika kita punya masalah, ketika ada pencobaan yang datang, saudara, Tuhan sudah janji memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga dikatakan firman tadi, sehingga kita bisa menanggungnya. Haleluya. Jadi pada hari ini saya berdoa supaya tidak ada lagi alasan kepada setiap kita untuk tidak mempercayai Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini setiap masalah kita apapun namanya ada jalan keluar. Amin. Itu sebabnya bagaimana cara kita bisa mengatasi masa sukar ini. Saya mendapatkan 4 poin, saudara. Dalam poin besar saya bagi poin yang pertama adalah bandingkan masalah itu dengan Tuhan. Amin. Kalau Anda punya masalah hari ini, jangan pernah membandingkan masalah itu dengan kekuatanmu. Jangan pernah bandingkan masalah itu dengan logika berpikirmu. Jangan pernah bandingkan masalah itu dengan kemampuanmu untuk mengatasinya. Tapi belajar mulai hari ini, lihat masalahmu dan bandingkan masalahmu dengan Tuhan. Amin. Nah, ada satu ayat yang sangat memberkati saya.
yang terdapat di 1 Samuel 17 mulai dari ayat 42 sampai dengan 47. Di sana dikatakan begini. 1 Samuel 17 42 sampai 47. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Firman ini sudah populer, saudara sudah tahu ceritanya tentang Daud dan Goliat. Ayat 43 berkata, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Saudara tahu kisah ini bahwa orang Israel di lockdown oleh orang-orang Filistin pada saat itu, saudara. Selama 40 hari, saudara. Ya, jadi orang Filistin ada di lembah di bukit sana, sementara orang Israel ada di bukit sini, saudara. Mereka dipisahkan oleh sebuah lembah. Dan setiap pagi dan petang, saudara, Goliat itu akan datang ke arah orang Israel dan menantang, hei orang Israel, kirimkan satu orang untuk lawan aku. Wow, saudara, orang Israel sudah mengenal bagaimana sepak terjang daripada Goliat ini, saudara. Bahwa sejak muda dia sudah terlatih berperang. Saudara, dia punya alat perang itu luar biasa. Sehingga setiap kali orang Israel itu lihat Goliat berteriak-teriak dari seberang sana, mereka menjadi minder, Bapak Ibu. Mereka menjadi takut, mereka menjadi cemas hatinya. Mereka melihat membandingkan Goliat dengan diri mereka sendiri, saudara. Mereka melihat mereka terlalu kecil. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan Raja Saul tidak berani untuk memerintahkan pasukan untuk melawan mereka. Selama 40 hari mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain mereka hanya takut dan cemas. Bapak Ibu, sampai suatu hari datanglah Daud menjumpai kakak-kakaknya untuk mengantarkan makanan. Dia bertanya, ada apa ini? Mereka mulai menceritakan bahwa mereka sedang diancam. Pasukan mereka dicemooh oleh orang-orang Filistin. Dan orang Israel tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Tetapi saudara sudah dengar firman tadi yang kita sudah baca bersama-sama. Dikatakan Allah akan menyerahkan engkau, dia berkata kepada Goliat. Daud maju menghadapi Goliat, saudara. Dia enggak pakai baju perang. Dia enggak pakai senjata. Dia enggak pakai perlengkapan yang seperti punya Goliat. Tetapi dia berkata kepada Goliat, aku datang dengan nama Allah semesta alam. Aku datang dengan nama Allahnya Israel. Dan hari ini aku akan menyerahkan mayatmu. Aku akan membuat engkau melihat bahwa di Israel ada Allah yang besar, ada Allah yang kuat. Dia tidak melihat bahwa dirinya masih muda. Dia tidak melihat bahwa dirinya ini lebih kecil dibandingkan Goliat. Dia tidak menjadi takut waktu dia melihat Goliat dibandingkan dengan dirinya. Sebab dia datang bukan untuk menantang Goliat dan membandingkan dengan dirinya. Tapi dia datang membandingkan Goliat dengan Allah yang dia sembah. Dia nyatakan bahwa Allah itu adalah Allah sebagai panglima perang. Allah lah yang akan mengalahkan Goliat, bukan Daud. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita sadari bahwa apapun nama masalah kita, jangan pernah kita membandingkannya dengan kekuatan kita. Karena peperangan itu, masalah itu hanya bisa dimenangkan ketika saudara berseru kepada nama Yesus. Dia akan berperang buat saudara, dia akan merebut kemenangan buat saudara. Dan saudara hanya melihat saja dan saudara akan memuji Allah kita. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut lagi. Hari ini bilang sama dirimu sendiri,
saya memang punya masalah. Kita tidak bisa menutup mata kita dari masalah-masalah yang ada. Karena memang semua bahkan seluruh dunia sedang menghadapi masalah yang besar. Tetapi sebesar-besarnya masalah, kita masih punya Tuhan yang lebih besar. Haleluya. Dan saya bersyukur dengan apa yang dinyatakan oleh Daud ini saudara. Ini mendatangkan suatu pengharapan buat setiap kita. Ini mendatangkan suatu sukacita buat kita. Bahwa kita ini punya Allah pembela. Kita punya Allah maha besar. Jadi saudara, saya berdoa. Pada hari ini ketika engkau punya masalah, katakan kepada masalahmu, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Katakan kepada masalahmu, hai masalah, aku punya Tuhan yang dahsyat. Hai masalah, aku punya Tuhan yang hebat. Maka saudara akan melihat ketika cara pandangmu terhadap masalahmu berubah. Dan engkau lihat bahwa bukan lagi pembandingnya adalah dirimu, tapi Allah di dalam dirimu. Engkau akan mulai melihat kemenangan. Engkau akan mulai menaklukkan setiap masalah. Engkau akan melihat ada sukacita di balik setiap masalah yang datang. Mari mulai nyatakan saudara. Saya berdoa, saudara berdoa di dalam hatimu. Nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku tidak takut dengan masalah apapun. Maka saya percaya hari ini terobosan sedang terjadi di rumah saudara. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana kita mengatasi masa yang sukar ini? Saya mendapatkan yang kedua adalah bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, bersukacita itu bukan karena kita sedang menang lotre. Sukacita itu tidak bisa dihasilkan oleh situasi yang terjadi di sekitar saudara yang baik, waktu semua baik-baik saja, waktu semua berjalan lancar, waktu keluarga saudara lagi sedang diberkati dan kemudian saudara berkata aku bersukacita. Bersukacita di sini adalah bersukacita di dalam segala keadaan. Baik keadaanmu sedang baik atau keadaanmu sedang sukar. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ternyata saudara, bukan tanpa alasan firman Tuhan berkata kepada setiap kita untuk bersukacita. Karena Bapak Ibu, saya coba mencari kenapa kita harus bersukacita. Karena ketika kita bersukacita, ada hormon-hormon yang dilepaskan di dalam tubuh kita. Sehingga hormon-hormon itu kalau saudara boleh cari di Google, saudara akan mendapat ada 4 macam hormon kebahagiaan. Ketika engkau mulai bersukacita, hormon-hormon itu akan dilepaskan di dalam tubuhmu. Ya. Nah, di sana ada hormon dopamin. Saudara, saya bukan dokter tetapi sekedar untuk saudara punya pengetahuan. Kemudian ada hormon endorfin, saudara, ada hormon oksitosin, ini hormon cinta. Ya. Ada hormon serotonin. Nah, saudara ketika saudara mulai bersukacita, 4 hormon ini akan dilepaskan di dalam tubuhmu. Apa yang akan dia lakukan di dalam tubuhmu? Dia akan membuat saudara ini, membuat daya ingat saudara ini semakin tajam. Jadi usia tidak membuat saudara punya alasan untuk cepat pikun. Kalau saudara sering bersukacita. Ya. Dan sukacita itu hanya bisa lahir kalau saudara ini punya iman kepada Tuhan. Karena sukacita lahir dari iman lahir dari kasih. Tidak mungkin saudara bisa bersukacita tanpa saudara percaya kepada Tuhan yang adalah sukacita itu. Nah, ketika hormon-hormon ini keluar di dalam tubuh saudara, dia akan membuat sistem dan sel-sel motorik saudara bekerja dengan sempurna. Itu sebabnya kalau kita bersukacita, dikatakan di dalam Amsal, ya, saudara bisa baca di Amsal 17 ayat 22, di sana dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita harus mencari Tuhan supaya kita bisa bersukacita di masa yang sukar ini. Kita harus buat pilihan untuk bersukacita. Ketika kita bersukacita, dia akan memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita. Dia akan memperbaiki tulang-tulang di dalam tubuh kita. Sehingga saudara nggak cepat jadi lumpuh. Ketika saudara hormon-hormon ini bekerja, dia menolong saudara untuk mendatangkan
tubuh saudara menjadi lebih sehat, lebih prima. Saudara, dan kemudian ada satu hormon cinta tadi, dia membuat saudara yang suami istri bisa saling mengasihi. Kalau hari-hari ini kita semua harus stay at home saudara, tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Mari kita berusaha untuk menjaga agar kasih itu, sukacita itu ada di rumah kita. Kita yang buat pilihan. Kenapa? Karena kita akan sering berjumpa dengan mereka. Kalau kita sama-sama mengajak anggota keluarga kita untuk berkomitmen kita mau kembangkan budaya sukacita ini, maka saudara akan ada ikatan batin. Hormon itu ternyata mengerjakan satu, menolong kita membangun satu hubungan ikatan batin antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Jadi saudara, ada banyak keuntungan ketika hormon-hormon ini dilepaskan atas kita. Apalagi hormon endorfin itu saudara bekerja, dia menolong kita untuk bisa mengatasi rasa frustrasi, depresi, bahkan saudara mengatasi kecemasan. Sehingga kita mendapatkan tubuh kita ini benar-benar sehat. Dan kita akan jauh tentunya dari segala macam serangan virus-virus. Nah Bapak Ibu, sukacita itu mendatangkan banyak sekali manfaat. Mari kita katakan kepada anggota keluarga kita, mari kita kembangkan suasana, budaya, sukacita di dalam rumah kita. Hindari saudara ngomel, hindari saudara saling menyalahkan, hindari marah-marah di rumah saudara. Karena itu akan menyebabkan kita cepat menjadi tua, cepat menjadi pikun, dan cepat menjadi lumpuh. Karena dikatakan ketika saudara mengalami kelemahan-kelemahan itu, saudara tidak suka bersukacita, sukanya ngomel, sukanya bersedih, saudara, maka semangat saudara akan menjadi hilang. Dan kalau kita kehilangan semangat, dikatakan itu akan mengeringkan tulang. Saudara akan cepat tua, cepat jadi lumpuh, cepat jadi pikun. Nah, jadi ketika kita mengembangkan suasana bersukacita di rumah, wow, ada berkat luar biasa saudara kita bisa terima di rumah kita. Amin. Dan ini yang paling penting daripada sekedar kita punya uang banyak atau harta melimpah. Ketika kita punya sukacita itu sudah harta yang paling berharga. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama? Ketika mereka mulai ngomel, ketika mereka mulai bersungut-sungut, mereka tidak lagi bersukacita sebagaimana pada waktu Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Mereka melihat mujizat Tuhan, mereka menyeberangi laut Teberau, mereka bersorak di hadapan Tuhan. Tapi dalam perjalanan masa 40 tahun di padang gurun, mereka mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka mulai bilang, kenapa kita makan mana aja terus? Mereka mulai ingat makanan-makanan yang enak-enak di Mesir. Mereka ingat minuman di Mesir, saudara. Mereka mulai ngomel, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai menyalahkan Musa, kenapa bawa kita keluar dari Mesir. Dan pada saat itu kalau saudara baca saudara, di sana kemudian Tuhan memukul mereka dengan tulah. Sehingga begitu banyak orang Israel yang mati. Kemudian juga mereka mengalami saudara dipagut oleh ular berbisa. Karena mereka terus mengeluh, mereka terus mengomel. Saudara ketika kita ngomel, kita mengeluh, bersungut-sungut di rumah kita. Karena apa yang terjadi, karena pandemi ini telah menyebabkan banyak orang kehilangan penghasilan. Banyak orang telah kehilangan pekerjaannya. Banyak orang telah kehilangan keuntungannya. Tetapi hari ini saya mau beritahukan kepada saudara. Kenapa kita tidak mau untuk mengalami situasi yang sulit ini? Karena saya percaya ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ada sesuatu yang Tuhan sedang ajar buat setiap kita. Apa yang Tuhan mau ajar? Belajar kita bersukacita bahkan di masa yang sulit. Karena ada banyak berkat ketika kita mulai mengucap syukur. Dikatakan di dalam Nehemia pasal 8 saudara. Jangan kau menangis, jangan kau bersedih. Bersukacitalah, sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. Bapak Ibu ketika kita mulai bersukacita, kita akan melihat Tuhan akan menyediakan kepada kita apa yang menjadi janji-janjinya. Begitu cara kita menghadapi situasi yang sulit ini. Kenapa? Karena itu adalah pilihan kita. Kalau kita mau tetap bersungut-sungut, kita tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi sukacita akan membuat kita tetap kuat dan tetap sehat. Kita lanjut kepada poin yang ketiga. Bagaimana kita mengatasi masa yang sukar.
Saya dapati Tuhan katakan begini, di dalam menghadapi masa sukar, kita jangan takut, percaya saja. Itu yang Yesus katakan kepada Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Ketika saudara dia mendapati ada masalah besar terjadi di rumah tangganya. Anak yang dia kasihi saudara mengalami suatu penyakit yang menyebabkan kematian. Dia kemudian menjadi sangat sedih, tetapi puji Tuhan ada satu nama yang dia ingat, nama Yesus. Bapak Ibu, kalau kita sedang menghadapi masalah, apa yang kita ingat? Yang pertama-tama kali menjadi reaksi kita adalah kita menjadi takut. Yang pertama-tama menjadi reaksi bagi kita adalah kita menjadi khawatir. Kita menjadi paranoid, kita menjadi orang-orang yang kalang kabut ketika kita melihat ada masalah terjadi di keluarga kita. Kita menjadi panik, tetapi Yairus dia mendengar tentang Yesus. Kemudian dia cepat-cepat datang cari Tuhan Yesus, saudara. Pada waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat. Dia harus jalan, saudara, untuk menjumpai Yesus pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata kepada Yairus, saudara boleh baca, itu ada di kitab Injil Markus 5, saudara ya. Dikatakan, saudara, di sana Tuhan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, Yairus, jangan takut, percaya saja. Perkataan Yesus ini dinyatakan karena ada seseorang yang diutus setelah Yairus datang. Dikatakan, Pak Yairus, tidak usah merepotkan guru, sebab sekarang anakmu sudah mati, sudah terlanjur, tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan katakan kepadamu yang ada di rumah, jangan takut, percaya saja. Dan saya berdoa buat saudara yang sedang menyaksikan ibadah online ini, jangan takut, percaya saja. Dan saudara yang mendengar firman ini, katakan kepada dirimu, jangan takut, aku mau percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita lihat bahwa masalah itu seolah-olah sudah terlambat Bapak Ibu. Tetapi ketika Yairus mencari Tuhan, Tuhan pegang kendali. Bahkan atas situasi yang sudah terlihat mustahil, atas situasi yang sudah terlihat terlambat, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan bilang apa? Anakmu itu tidak mati, tapi dia tidur. Jangan takut, percaya saja. Karena dia adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Ketika Yesus mengunjungi rumah Yairus dan melihat anak itu, dia berkata, tali takum, anak bangkitlah. Seketika anak itu bangkit, Bapak Ibu. Wow. Kalau kita hari ini mau berkata kepada diri kita sendiri, aku mau percaya. Aku tolak segala ketakutan di dalam nama Yesus. Dan saya percaya hari ini juga saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Haleluya. Saya punya sebuah kesaksian bahwa saya percaya setiap masalah yang sedang kita alami hari ini merupakan sebuah ujian. Sebuah ujian iman. Bapak Ibu, tidak hanya saudara yang punya masalah, dunia sedang mengalami krisis. Dunia sedang mengalami masalah yang besar. Tetapi saudara, saya tahu bahwa Tuhan sedang memberikan ujian bagi setiap kita. Dan kalau kita sedang diuji saudara, kalau Anda melihat sekolah-sekolah sedang ujian, seringkali apa yang ditulis di pagar sekolah mereka, harap tenang, jangan ribut, ya. Dan kalau saudara sedang mengikuti ujian, seringkali dikatakan jangan nyontek, tidak boleh bersuara, tidak boleh tanya kiri kanan. Saudara harus tenang, konsentrasi, isi soal-soal yang ada. Demikian dengan kehidupan kita. Kita mungkin sedang menghadapi masalah yang besar, tetapi Tuhan bilang tenang, jangan takut. Mari kita tenang dan jangan takut. Isi setiap soal-soal ujian itu dengan benar dan dengan tenang. Ya, Tuhan bilang jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ketika engkau tenang, engkau bisa berdoa. Engkau tanya Roh Kudus, dia akan beritahukan kepada saudara jawaban-jawabannya. Satu kali saudara, kami punya motor baru. Ya, dan motor itu masih dalam cicilan. Ketika waktu itu kami sedang ada DC, semacam cell group saudara di salah satu rumah jemaat. Dan suami saya ingin jemput saya karena ibadah itu sudah selesai. Dan waktu dia parkir motornya, jemput saya. Begitu kita mau pergi ke parkiran dan pulang, betapa kagetnya kami bahwa motor itu sudah hilang. Bapak Ibu ya, waduh saudara kaget, waduh ini motor masih baru, masih nyicil pula. Ya. Dan saudara, pada saat yang sama saudara, saya berkomitmen dalam hati saya untuk, saya mau tetap percaya sama Tuhan. Saya tidak mau kehilangan sukacita gara-gara kehilangan motor. Saya percaya bahwa
Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya hanya bersyukur, saya menyikapi kejadian itu dengan berserah kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan punya rencana. Dan kami memberkati dimanapun motor itu berada. Sekiranya motor itu akan jadi berkat, ya saudara. Dan kami tidak sadari bahwa ternyata itu dalam merupakan sebuah ujian. Pada saat itu kami bertanya, apakah ada dosa, kesalahan, sehingga kami bisa menghadapi kecurian, kemalingan. Tetapi Bapak Ibu, kemudian kami sadari bahwa itu merupakan sebuah ujian. Ketika kami melewati ujian itu, hari ini saya boleh katakan kepada saudara, kami bahkan boleh dipercayai bukan hanya motor, tapi juga diberikan mobil sama Tuhan. Saya tidak berkata bahwa kita ikut Tuhan hanya melulu berpusat pada berkat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika kita menyikapi ujian-ujian yang datang dengan benar, maka satu hari kita akan dipercayakan lebih besar dari apa yang pernah kita kehilangannya. Sehingga pada saat yang sama, ketika Tuhan mulai menguji kita untuk tidak terikat kepada harta-harta materi, saudara. Pada suatu hari ketika Tuhan meminta kami menabur motor kami, saudara, kami bisa memberi dengan sukacita. Karena bagaimana kami telah menyikapi kehilangan itu, Tuhan kemudian bisa memberikan kami kepercayaan untuk menabur, bahkan apa yang kami hilang digantikan dengan yang lebih baik. Saudara, hari ini engkau punya masalah. Kalau engkau bersyukur dan tidak menjadi takut, engkau percaya saja kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau melihat perkara-perkara mulia bekerja di dalam kehidupan saudara. Hari ini engkau kehilangan pekerjaan, hari ini engkau mungkin menghadapi masalah ekonomi, hari ini engkau menghadapi masalah kesehatan. Jangan takut, percaya saja. Sekalipun dalam kondisi yang lemah, sekalipun terlihat oleh dunia kita dalam keadaan terpuruk, tapi kita percaya selama kita punya iman kepada Kristus, satu kali kelak Tuhan akan memberikan kepada kita reward. Karena kita tidak kehilangan iman, karena kita tetap percaya sekalipun kita sedang dalam masa-masa yang sukar. Kita tidak menyangkal Tuhan, kita tidak kehilangan sukacita. Maka saya percaya ada satu waktu ketika ujian itu selesai, saudara akan melihat Tuhan percayakan kepada saudara 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang dalam kehidupan saudara. Tuhan akan percayakan kepada saudara hal-hal yang lebih mulia daripada apa yang pernah saudara alami hari ini. Saudara akan mendapat banyak penghiburan, kekuatan. Bahkan saudara akan menerima kepercayaan dari janji-janjinya yang lain. Yang mungkin hari ini kita belum terima. Tapi ketika kita sudah lulus ujian, kita akan menerimanya sebagai upah bagi orang-orang yang bertahan di dalam masa-masa yang sukar ini. Saya mau katakan sekali lagi kepada setiap kita. Dan saudara, taruh tanganmu di dada dan berkata, pada hari ini saya mau percaya. Saya tidak mau kehilangan iman. Sekalipun situasi sedang buruk, saya mau percaya kepada Tuhan. Saya tidak takut lagi, saya mau percaya kepada Tuhan. Maka saya mau katakan kepada saudara, jadilah menurut imanmu. Saudara akan melihat perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin bagikan kepada saudara bagaimana kita mengatasi masa sulit. Yang keempat, hadirkan Tuhan di rumahmu. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan di sana, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diulang kembali di ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Bapak Ibu, kita punya banyak waktu hari-hari ini di rumah. Saya sarankan kepada saudara semua, dan mari kita bersama-sama membangun ini di rumah. Hadirkan hadirat Tuhan di rumah saudara. Biar tabut Tuhan itu ada di rumah saudara. Saudara mulai bawa tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu bicara tentang tabut perjanjian Tuhan atas setiap orang-orang percaya. Ketika tabut Tuhan dibawa oleh Yosua untuk menduduki Kanaan sebagai tanda perjanjian yang dikatakan Tuhan. Mereka saudara bersama dengan seluruh rakyat harus menyeberang yang namanya satu sungai Yordan. Sungai itu meluap, mereka gak mungkin menyeberang bersama dengan anak-anaknya. Tetapi firman Tuhan katakan biar imam yang memegang tabut itu berjalan duluan. Waktu imam itu menaruh kakinya di sungai itu bersama dengan tabut itu. Seketika saudara air itu berhenti mengalir.
Dan tercipta suatu jalan yang kering di mana mereka bisa melewati jalan itu. Saudara, ketika tabut itu ada di rumah saudara, maka perjanjian berkat yang Allah sampaikan kepada orang benar itu akan mulai terjadi di rumah saudara. Dan ketika itu terjadi, orang-orang akan mulai melihat perbedaan di dalam kehidupan rohani saudara. Orang-orang akan mulai melihat perbedaan yang tajam antara saudara sebelum sungguh-sungguh dengan Tuhan dan setelah saudara beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada berkat yang saudara dapat, berkat kehidupan, berkat damai sejahtera, sukacita. Saudara, anak-anak saudara, seisi rumah saudara, dan segala yang ada pada saudara seperti Obed Edom ini saudara. Dikatakan mereka semua diberkati. Artinya mereka dalam keadaan yang sehat. Mereka terpelihara. Yang tadinya mungkin mereka begitu mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mulai menghadirkan hadirat Tuhan. Saudara, berkat itu mulai mengalir dan bahkan orang-orang tetangga-tetangga, orang-orang yang mengenal mereka mulai melihat ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan Obed Edom. Dan saudara, firman ini tidak hanya buat Obed Edom, tapi buat setiap kita yang pada siang hari ini mau berkata, Tuhan, aku berdoa supaya Engkau berkenan hadir di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam rumah kami, di dalam pernikahan kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami. Mari Tuhan, mari kita undang biar hadirat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana hadirat Tuhan itu harus dapat direfleksikan dari kehidupan kita, dapat dinyatakan lewat tindakan kita. Bagaimana hadirat Tuhan itu selalu membawa kasih, sehingga kita punya hubungan-hubungan yang baik. Di mana hadirat Tuhan akan membuat saluran-saluran yang mampet itu menjadi lancar. Tadinya saudara begitu mengalami kemandulan. Mungkin mandul secara fisik saudara. Yang hari ini sudah menikah tidak bisa punya anak. Berdoa di dalam nama Yesus. Ketika hadirat Allah hadir dalam keluarga saudara, Tuhan akan membuka kandungan saudara. Dan kalau mungkin saudara sedang menghadapi situasi yang sulit, Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan. Karena Dia berkata, di dalam Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara. Ketika kita punya masalah yang sukar, Dia berkata, aku akan memberikan engkau jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Bapak Ibu, ketika hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di rumah kita, maka kita akan melihat apa yang mustahil bagi kekuatan kita, kemampuan kita akan menjadi mungkin karena Roh Allah bekerja di dalam kita. Karena hadirat Tuhan itu sedang membuka pintu-pintu yang tertutup. Dia membuat terobosan bagi Anda sehingga Anda bisa melewati semuanya itu dan tetap percaya. Mari saya minta kepada setiap kita, jangan pakai waktu-waktu ini untuk hal yang sia-sia. Sambil saya undang para pemusik, saya ingin katakan Bapak Ibu, bahkan ketika tabut Tuhan itu dibawa oleh orang Israel di dalam peperangan, tabut Tuhan itu menyebabkan orang Israel merebut kemenangan demi kemenangan di dalam setiap peperangan. Mereka bisa menduduki tempat musuh-musuh dan mereka beroleh kemenangan sebagaimana janji Tuhan. Siang hari ini saya katakan kepada saudara, bila hadirat Tuhan itu ada di rumah saudara, kekalahan-kekalahan saudara akan terbayarkan. Saudara akan melihat kemenangan-kemenangan. Saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Saudara akan melihat kekuatan saudara dibaharui. Saudara akan melihat Tuhan akan memberikan saudara hikmat untuk keluar dari masalah ini. Saudara akan melihat di masa-masa yang sukar ada pertolongan. Ada pembedaan bagi saudara. Tuhan akan mengerjakan itu bagi setiap kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara punya iman pada siang hari ini, maka akan terjadi sebagaimana imanmu. Kalau engkau berkata, aku percaya, aku mau hidup sungguh-sungguh, aku mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan lewat perbuatan dan sikap dan tingkah lakuku, maka saya percaya, apa yang mustahil bagi manusia, menjadi mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, menjadi mungkin bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Tetap percaya, Haleluya, Lord Jesus. ku kan tetap berharap, sekalipun tak ada
dasarku berharap, namun ku percaya. Ku kan tetap bertahan, ku kan tetap kuatkan, sekalipun badai topan menghadang. Ku percaya Kau sertaku. Yes, Firman-Mu haleluya. memberi kekuatan, Haleluya, thank you Jesus. Kuasa-Mu Haleluya. memberi kemenangan, sebab bagimu tiada Terima kasih Tuhan. yang mustahil. Sungguh hatiku percaya. Haleluya. Ku tetap percaya, Katakan, ku kan tetap berharap, sekalipun tak ada dasarku berharap, namun ku percaya. Ku kan tetap bertahan, ku kan tetap kuatkan, sekalipun badai topan menghadang. Ku percaya Kau sertaku. Firman-Mu memberi kekuatan, kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab bagimu tiada yang mustahil. Sungguh hatiku percaya. Firman-Mu memberi kekuatan, kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab bagimu tiada yang mustahil. Sungguh hatiku percaya. benar Tuhan. Firman-Mu Kami percaya memberi kekuatan, bahwa firman-Mu penuh dengan kekuatan. kuasa-Mu Kuasa-Mu Tuhan memberi kemenangan, memberi kami kemenangan. bagimu Yes, tiada yes Tuhan. yang Tidak ada yang mustahil bagimu. sungguh Terima kasih Tuhan Yesus. percaya. Mari jemaat, saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Apapun nama masalah saudara, jangan pernah bandingkan itu dengan kekuatanmu. Bandingkan dia dengan Tuhan Allah kita yang besar. Dan mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu pada saat siang hari ini. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah yang besar menurut mereka. Mereka sedang menghadapi jalan buntu. Tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Sekarang situasi semakin terlihat mustahil. Mari Bapak Ibu, lihat Allah kita yang besar. Dan mari kita sama-sama nyatakan iman kita. Kami percaya Tuhan, Engkau berkata, pencobaan kami tidak melebihi kekuatan kami. Dan waktu kami mengalami cobaan, Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkata Engkau adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Siang ini di dalam nama Yesus kami berdoa, biar setiap pribadi lepas pribadi yang sedang menghadapi pergumulan mereka mendapatkan
yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kami nyatakan di dalam nama Yesus, segala perkara yang dinamakan mustahil, kami nyatakan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sekarang kami katakan kepada situasi yang mustahil itu, di dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada pertolongan di dalam nama Yesus. Semua akan terlihat mungkin. Kami berdoa, Tuhan, bukakan setiap mata rohani jemaat-Mu, bukakan telinga rohani mereka, supaya mereka dapat melihat apa yang telah Engkau sediakan buat mereka. Sehingga mereka tidak lagi menjadi takut, tetapi mereka menjadi percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa pada siang hari ini, seluruh jemaat, beberapa di antara saudara yang sedang menghadapi kesedihan, engkau sedang menangis hari-hari ini, mengalami kecemasan, kegelisahan dalam hidupmu, sehingga engkau sulit tidur, engkau sulit fokus, engkau sulit untuk berdoa, engkau sulit memahami firman Allah karena pikiranmu penuh dengan kecemasan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami katakan engkau roh ketakutan, engkau roh kecemasan, keluar di dalam nama Yesus. Kami perintahkan di dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah. Kami mintakan damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kekuatan Roh Kudus memenuhi hati setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga kembali mereka bersukacita di dalam Tuhan, kembali mereka mendapatkan kekuatan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar mereka mendapatkan kembali pengharapan mereka di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Allah El Shaddai. Kami tahu Tuhan, beberapa saudara-saudara kami mungkin sedang terbaring sakit pada siang ini. Kami berdoa dimanapun saudara sedang terbaring, dimanapun saudara sedang mengalami kelemahan-kelemahan. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah berkata oleh bilur-bilurku, segala sakit penyakit sudah ditanggungnya di kayu salib. Dan oleh darah Yesus yang sudah menebus, menguduskan setiap kita. Dan oleh karena darah itu kami menerima janji Allah. Kami berdoa buat saudara pada siang hari ini, terima urapan kesembuhan, terima kesembuhan ilahi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bersuka cita karena siang ini kami melihat pengharapan kami. Ya dan amin di dalam Kristus Yesus Allah kami yang kuat dan perkasa. Yang memberikan kami kemenangan oleh karena darahnya yang suci, yang kudus itu. Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan bersyukur. Nyatakan imanmu, nyatakan ucapan syukurmu. Bahkan di dalam situasi yang sulit bersyukurlah karena Tuhan Allah menyertai saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya tidak akan Engkau tinggalkan kami. Bahkan di masa-masa sulit kami tetap bersyukur. Kami tidak akan kehilangan iman kami. Kami nyatakan Tuhan, kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa situasi ini baik buat kami. Seperti Daud berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kami percaya ujian-ujian, masa-masa sukar ini baik buat kami. Supaya kami belajar berharap, belajar bergantung, belajar percaya kepada Tuhan Yesus kami yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini, Bapak Ibu yang sudah menerima berkat Tuhan, mari saudara bersyukur di hadapan Tuhan. Dan sebelum ibadah ini berakhir, mari kita sama-sama berdoa menutup ibadah ini oleh kemurahan Tuhan. Siang hari ini kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa, teruslah menyertai kami. Kami berdoa, terus Tuhan penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh yang memberi sukacita, Roh yang memberi damai sejahtera, Roh yang membangkitkan iman pengharapan kami di dalam Engkau. Biar terus menyertai kami. Dan kiranya kasih setia-Mu menyertai keluar masuk kami. Kiranya kekuatan-Mu membuat kami tetap berdiri, tetap sehat dan kuat di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya kekuatan-Mu akan membuat kami dapat menanggung segala perkara apapun. Dan kami berdoa, kiranya terang-Mu menyinari
kami. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami. Dan biar kami diberkati Tuhan dimanapun kami berada. Biar kami menjadi berhasil dan beruntung oleh karena firman-Mu di dalam kami. Dan biar Engkau terima jemaat Tuhan, segala berkat ini biar menyertai Engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Biar penyertaan dan kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara, menyertai saudara, memampukan saudara dan membuat saudara selalu dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.